Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bincang-bincang matematika ya. Namun sebelum itu, pada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, semoga semua sehat ya. Diberi pemikiran yang baik lahir dan batin. Semoga menjadi anak-anak yang pandai, siswa yang berprestasi, bagi anak-anak yang masih sekolah atau yang masih kuliah. Ya. Semoga semuanya sukses. Saya bincang-bincang matematika ya, yang sederhana saja, karena durasi waktunya juga hanya sedikit dan juga tidak serius lah untuk membahas matematika. Matematika itu dengan yang dicanangkan sekarang itu ya oleh Kementerian in-depth learning itu juga betul juga ya. Berpikir mendalam. Jadi matematika itu akan dipahami kalau bermakna. Ya kalau tidak bermakna atau kurang bermakna, lalu yang belajar kurang memahami. Sehingga di dalam mengajar itu para guru ya harus memperhatikan berpikir para siswanya. Yang sederhana saja, simple. Berpikir anak itu melihat sesuatu itu dari kasus-kasus, lalu membuat kesimpulan. Nah, itu perlu dipahami oleh para guru atau juga para siswa juga memahami bahwa karakteristik berpikir itu antara lain ada dari berpikir yang sifatnya khusus, contoh-contoh, kasus-kasus khusus lalu disimpulkan. Tetapi juga ada juga berpikir yang dari global dulu, ya namanya deduktif, dari umum ke khusus. Jadi tahu peraturan umumnya, lalu mengambil contoh-contoh yang sifatnya khusus. Itu kalau dua-duanya ini dipahami sebagai modal awal lah untuk para siswa atau guru belajar matematika dengan lebih baik. Jadi matematika itu berkaitan dengan cara berpikir, cara berpikir seseorang. Makanya di dalam belajar matematika itu perlu penalaran, bernalar dengan baik. Dan nanti dengan penalaran dari pemikiran-pemikiran itu akan menghasilkan yang namanya berpikir kreatif dan berpikir kritis. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari belajar matematika itu bisa berpikir, bisa bernalar. Salah satunya berpikir kreatif. Sisi lainnya berpikir kritis. Ada orang bertanya pada saya, lebih dulu mana berpikir kreatif atau berpikir kritis? Berpikir kritis dulu, lalu kreatif, atau kreatif dulu, baru kritis. Ya ini tergantung konteksnya. Kalau dalam matematika, itu kritis dulu, ya, lalu kreatif. Meskipun ya, sebenarnya secara teori itu berpikir kritis dan kreatif itu seperti mata uang koin.
Yang satu sisi adalah berpikir kritis, yang satu sisi berpikir kreatif. Jadi nggak bisa dipisahkan itu antara sisi yang satu dengan sisi yang lain itu. Jadi orang-orang yang bersifat kritis ya nanti akan kreatif. Kalau kreatif juga memerlukan sesuatu yang kritis kalau di matematika. Nah, tujuan daripada guru mengajar siswa belajar matematika itu untuk membangun karakteristik dari pemikirannya yang nantinya bersifat kritis dan kreatif. Salah satunya dengan cara berpikir yang namanya berpikir induktif dan berpikir deduktif itu untuk menggapainya. Yang pada prinsipnya matematika itu sendiri bersifat deduktif. Ya, ya dosen-dosen saya dulu mengajarkan matematika itu diterima sebagai ilmu karena bersifat deduktif. Ya, bukan induktifnya. Induktifnya itu hanya cara belajar, cara mengajar. Tapi matematiknya itu sendiri adalah deduktif. Nah, berkaitan dengan berpikir induktif deduktif, nah itu silakan ya, para guru, para pemerhati matematika untuk mempelajari lebih jauh. Ya, supaya nanti paham tentang bagaimana seharusnya kita itu berpikir di dalam matematika. Memang tidak mudah. Dan di situ melibatkan banyak hal. Karena berpikir bukan hanya itu saja, tapi itu satu cara berpikir induktif deduktif. Ya, tentu saja dengan teori-teori, misalnya ada teori asimilasi, akomodasi, ya. Dari teori Mapiasi itu juga harus diperhatikan juga. Bagaimana ilmu atau sesuatu pengetahuan itu masuk dalam benak seseorang. Nah, begitu saya tidak panjang lebar, ya, saya memberikan eh, hal-hal yang pokok saja, yang perlu dikembangkan lagi oleh pemerhati matematika yang suka matematika. Nah, kalau saya sudah pensiun ya, retired sebenarnya. Jadi untuk kali ini saya di apa nama saya perkenalkan juga saya belajar matematika juga begitu lama ya, yang begitu aja. Ya, jadi eh, berkata dan matematika agar bisa belajar matematika dengan baik, ya. Utamanya para siswa yang sudah belajar matematika bisa belajar in-depth learning, ya mendalam, bermakna, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus. Ya nanti akan berguna bagi penunjang untuk ilmu-ilmu yang lain. Karena matematika itu adalah queen of science, jadi ratunya ilmu pengetahuan dan semuanya membutuhkan matematika. Sehingga ada juga matematika for all, ya, termasuk untuk bidang-bidang studi yang lain butuh matematika. Ya, paling tidak pada ranah yang tersisa adalah nantinya berpikir kritis dan berpikir kreatif. Dan juga berpikir-pikir yang lain atau penalarannya menjadi bagus. Bisa berpikir dengan baik. Ya. Semoga bermanfaat. Nah, sekian saja. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.